Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, hari ini kita bertemu kembali. Nah, hari ini kita akan berbagi ya tentang sesuatu hal yang menjadi tantangan bagi para peserta CPNS ya, calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Nah, teman-teman sekalian, saya sebelumnya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus di SKD, dan selamat berjuang untuk teman-teman yang di SKB, dan selamat bagi yang sudah lulus ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi teman-teman semuanya dan memperlancar ya sampai mendapatkan NIP dan sampai mendapatkan SK CPNS dan SKPNS. Baik teman-teman sekalian, ya hari ini kita berbagi ya tentang tes-tes yang ada di SKB. Salah satunya yaitu tes tentang kemampuan bahasa ya. Jadi nanti ada di SKB itu kita akan diuji ya oleh penguji tentang kemampuan bahasa yang kita mampu, yang kita kuasai. Misalkan kita punya bahasa ya, apa yang kita mampu, bahasa asing apa. Tapi sebelumnya kita akan dulu kemampuan bahasa Indonesia kita dengan dialog dengan bahasa Indonesia. Seperti dia akan bertanya tentang alamat kita, tentang profesi kita sebelumnya ya, kemudian tentang keluarga kita. Dia akan menilai ya. Kemudian dia juga akan melihat bagaimana bahasa-bahasa yang kita kuasai yaitu di luar bahasa Indonesia. Misalkan yaitu ada bahasa Arab atau bahasa Inggris ya, atau mungkin bahasa Korea atau bahasa Jepang atau bahasa-bahasa yang lainnya ya, bahasa yang lain. Artinya teman-teman harus memiliki kemampuan bahasa asing ya, bahasa daerah juga ya, yang itu juga merupakan salah satu modal juga bagi kita untuk mengetahui khazanah kekayaan bahasa-bahasa yang ada di negara-negara dunia. Nah, paling tidak teman-teman bisa menguasai 3 bahasa ya. Ya, kemampuan dasar teman-teman yaitu kemampuan bahasa Indonesia yang pasti, yang kedua adalah kemampuan bahasa Arab, yang ketiga kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini bagi teman yang ikut SKB CPNS di Kementerian Agama ya. Jadi kemarin itu karena posisinya memang benar pas di formasi ya di Kementerian Agama, maka alhamdulillah ada tes semacam ini sehingga kita mengetahui seberapa mampunya ya si CPNS ini ya, si peserta ini dia menguasai bahasa-bahasa yang itu menjadi modal bagi dia nanti ketika bekerja. Tentu ya, nanti ketika dia bekerja pasti bahasa merupakan hal yang mutlak harus dia kuasai. Yang pertama bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Dalam madrasah atau di lingkungan Kementerian Agama ya, MI, MTS, MA atau perguruan tinggi ya yang Universitas Islam gitu ya, atau mungkin yang sekolah tinggi agama Islam, itu erat kaitannya dengan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan bahasa Arab. Tentunya sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan dasar bahasa Arab ya, paling tidak itu semacam perkenalan ya, hal-hal yang sifatnya itu bahasa Arab tentang sesuatu benda-benda objek-objek yang ada di sekitar madrasah, pasti itu akan diketahui paling tidak di label plang ruangan gitu ya. Misalkan ada bahasa Arabnya apa gitu ya, bahasa Arabnya apa, kemudian bahasa Indonesianya apa, kemudian bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Jadi dalam suatu pelang merek di depan pintu ya, atau depan ruangan kelas itu biasanya ada pelang-pelang ya, pelang kecil di dekat pintu atau ventilasi pintu itu dipasang ya, 3 bahasa biasanya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia duluan ya, yang lebih sering itu ya bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Indonesia itu yang utama, kemampuan bahasa asing itu juga modal kita untuk bisa bekerja ya lebih baik. Ya, bicara tentang bahasa, saya ingin teringat tentang ya slogan yang dipakai oleh Balai Bahasa ya. Balai Bahasa itu apa? Mereka membawakan semacam syiar ya, mengajak seluruh ya masyarakat ya, seluruh pengguna bahasa ya, kita termasuk kita semuanya ya, itu apa katanya, utamakan bahasa Indonesia ya, kemudian kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Jadi ada tiga slogan yang 3 kalimat yang disampaikan oleh Balai Bahasa, yaitu tentang ya tadi tuh, bahasa Indonesia adalah bahasa yang utama, kemudian bahasa asing itu harus kita kuasai, yang ketiga adalah bahasa daerah harus kita lestarikan. Ya, saya ulangi ya. Yang pertama kuasai,
utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Yang ketiga, lestarikan bahasa daerah. Artinya apa? Slogan ini membuat kita, mengajarkan kita, ya, mengajak kita untuk terus menguasai bahasa-bahasa di luar bahasa kita, ya. Bahasa daerah juga yang pasti, ya, karena kita beragam suku bangsa, ya. Di Indonesia saja sudah banyak bahasa daerah kita, ya. Belum lagi di luar negeri itu berupa bahasa bahasa asing. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan kemampuan bahasa yang itu penting karena ya, mungkin ya kita berhubungan dengan orang lain tanpa bahasa, ya. Bagi kita yang memiliki kemampuan verbal berbahasa. Jadi kemampuan bahasa silakan teman-teman asah, ya. Untuk tahun berikutnya, bagi teman-teman yang belum lulus, ini merupakan kesempatan teman-teman untuk bisa berlatih, belajar kembali tentang bagaimana penggunaan bahasa, menguasai bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia. Yang pasti kemampuan bahasa Indonesia teman-teman, jangan sampai bahasa Indonesia yang kaku atau terbawa logat daerah, ya, jangan sampai, ya. Usahakan bahasa Indonesia kita itu bahasa Indonesia yang begini, ya, artinya yang baku, bahasa Indonesia yang tanpa terbawa logat, ya, bahasa Indonesia yang memang natural, ya, yang memang yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang sering kita dengarkan, ya, sebagaimana para ini, ya, orang-orang resmi, ya, mungkin di instansi-instansi. Jadi kita berbahasa Indonesia itu dengan bahasa yang sesuai dengan aturan-aturan, ya, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang sebelumnya itu adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang itu adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk memperkaya bahasa teman-teman, kosakata teman-teman, ya, vocabulary teman-teman, itu teman-teman silakan beli Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya. KBBI itu bagus untuk teman-teman baca-baca, buka-buka, dan sekaligus tahu apa artinya, maknanya, gitu, ya. Jadi ketika tes CPNS itu kita akan ditanya dengan bahasa Indonesia, aman, oke lah, bahasa Indonesia kita aman karena sudah sering mendengarkan. Ketika kita ditanya dengan bahasa asing, misalkan kita ditanya dengan bahasa Inggris, oke, bagi teman-teman yang sudah sering pakai bahasa Inggris, apalagi yang jurusan bahasa Inggris, ya, itu mungkin sudah mahir, sudah lancar. Tapi pas di bahasa Arab, nah ini ya, bahasa Arab ini, ya, karena memang secara penggunaan, ya, banyak CPNS yang bukan dari atau latar belakang pesantren atau latar belakang dari MTS atau MA, ya. Mungkin, ya, teman saya sendiri, ya, saya bukan tamatan MI, MTS, MA, saya sekolah umum semua, SD, SMP, SMA, dan kuliah pun juga umum juga. Jadi tidak ada belajar bahasa Arab secara khusus di dalam mata pelajaran. Tapi paling tidak karena kita sering mendengarkan, kita sering belajar, kita sering berlatih dengan teman-teman yang di sekolah kita yang lama, tempat kita berlatih yang lama, maka kita akan terbiasa, ya. Ya, paling tidak mulai dari perkenalan, karena pas tes itu kita disuruh silakan Bapak kenalkan diri Bapak dengan bahasa-bahasa yang Bapak kuasai, ya. Jadi begitu, ya, instruksinya, silakan Bapak kenalkan diri Bapak dengan bahasa-bahasa yang Bapak kuasai. Jadi paling tidak 3 bahasa tadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Itu merupakan poin penting, ya, meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi ya paling tidak sudah bisa lah, ya, untuk nilai-nilai standar, ya, 70-80-an sudah dapat nilai kita untuk SKB, ya. Yang pasti jangan sampai teman-teman hanya bahasa Indonesia, usahakan kuasai 1 atau 2 bahasa asing yang itu bisa menunjang nilai SKB teman-teman sekalian. Oke, ya, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat untuk hari ini, yaitu kemampuan tes bahasa. Jangan remehkan ini, ya, jangan remehkan ini, karena ini sesuatu yang penting dalam kinerja kita, kehidupan kita, kemampuan soft skill kita juga, ya, skill kita juga untuk bisa lulus dengan nilai SKB yang terbaik, ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.